terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat Kepala BP Batam, Wakil Kepala BPKS Sabang, Kepala BSN, dan Ketua KPPU. Saya hanya akan menyoroti dua, yang pertama mengenai BP Batam, dan yang kedua mengenai KPPU. Untuk BP Batam, tadi pagi kami sudah bicara dengan Menteri Investasi Pak Bahlil. Kami juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa pada prinsipnya Komisi 6 mengapresiasi masuknya investasi asing yang jumlahnya jumbo. Di tahap awal 175 triliun dan harapannya bisa meningkat menjadi 361 triliun. Dan investasi ini sejauh pemahaman kami, ini adalah investasi skala jumbo pertama yang masuk di kawasan Batam. Ketika BP Batam dulu pertama kali didirikan. Ini adalah skala raksasa yang pertama, sehingga cita-cita untuk mendirikan Batam sebagai pesaing dari Singapura, ini adalah tanda-tanda awal yang sangat bagus. Nah, tetapi tentu masuknya investasi ini sekaligus menjadi ancaman bagi Singapura dan mungkin bagi negara-negara lain. Sehingga tentu banyak pihak yang berkepentingan agar investasi ini gagal atau setidaknya tertunda. Nah, beberapa hari yang lalu di awal bulan September, kita melihat Pak Menteri Bahlil didampingi oleh Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam, kelihatannya bertiga sangat serasi. Tampil di media, guyup, semua tertawa, semua saling memuji. Tetapi kemudian tiba-tiba, hanya dalam beberapa hari, kita melihat terjadi satu situasi yang berbeda. Demonstrasi dengan eskalasi yang semakin meningkat terjadi. Aparat melakukan pemukulan terhadap warga, menembakkan gas air mata, sekaligus juga warga memukuli aparat yang terjebak. Jadi pada kesempatan ini kami minta konfirmasi dari Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa eskalasi ini tiba-tiba meningkat? Mungkin perlu dibuka siapa saja yang memang ada di belakang eskalasi yang meningkat ini. Ini satu hal, Pak Rudi. Tetapi hal yang lain, kita juga tahu bahwa di area lahan investasi ini ada 16 perkampungan tua, di mana sudah menghuni daerah tersebut sudah lebih tua dari keberadaan BP Batam sendiri. Tentu mereka yang akan tercerabut dari akar budayanya, wajar kalau mereka kemudian mempertahankan tanahnya. Apakah sudah dilakukan sosialisasi yang cukup kepada mereka? Sehingga mereka bisa mengerti. Karena saya yakin pada hakikatnya, mereka juga kalau dijelaskan dengan bening dan dikasih solusi yang baik, mereka juga bisa menerima investasi ini. Tapi faktanya, kita lihat eskalasinya sudah semakin memburuk. Saya mengapresiasi apa yang dikatakan oleh Pak Rudi beberapa hari yang lalu di media, bahwa sebagai Wali Kota Batam, Pak Rudi menjamin semua warga yang ditahan oleh aparat kepolisian akan dilepaskan. Apakah sudah dilepaskan? Yang kedua adalah semua warga yang terluka akibat bentrokan dengan aparat kepolisian akan diobati dengan biaya dari negara. Saya rasa kalau yang kedua lebih mudah untuk diikuti. Tetapi melihat eskalasinya Pak Rudi, saya minta Pak Rudi sebagai Kepala BP Batam bisa
juga meminta aparat untuk paling tidak sementara meredakan situasi agar memungkinkan terjadinya dialog dengan warga. Tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa saya meminta Pak Menteri Bahlil yang sebagai penanggung jawab dari investasi untuk segera ke Batam. Bukan sampai di Batam, tetapi sampai ke perkampungan tua. Bicara dengan warganya dan mencari solusi yang terbaik. Agar investasi ini di satu sisi menguntungkan Indonesia, tetapi sekaligus tidak merugikan warga masyarakatnya. Dan mohon Pak Rudi, kalau memang ada warga yang sudah tinggal di daerah tersebut selama bergenerasi-generasi, mohon supaya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dibandingkan dengan pendatang yang baru 1, 2, 5 tahun masuk ke daerah situ. Tentu cara perlakuannya harus berbeda karena mereka memang sudah asli di daerah tersebut. Itu untuk PP Batam, khusus untuk kawasan Rempang.